sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Free audio post-production by alphonic.com. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu dalam rasa syukur akan kasih penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Maka biarlah kiranya dalam rasa syukur ini Tuhan boleh menyambut setiap kami, dan biarlah Engkau juga boleh memenuhi kami dengan hikmat Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca dapat kami mengerti dan lebih lagi dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Lukas pasal 20 dimulai dari ayat yang pertama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus pun berkata kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, demikian pembacaan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan mengenai kuasa Yesus ini percakapan antara para ahli Taurat, imam-imam kepala dengan Tuhan Yesus ini tentu bukan suatu cerita yang baru pertama kali kita dengar. Ya, ini seringkali mereka bertanya, berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan hukum mana yang paling penting, siapakah sesamaku manusia, dan seterusnya. Tapi pertanyaan ini sendiri sebetulnya sebuah pertanyaan yang memang filosofis. Dengan kuasa mana engkau melakukan segala sesuatu? Engkau mengajar, engkau menyembuhkan orang sakit dengan kuasa mana? Pertanyaannya, memang ada kuasa yang lain selain Allah, selain kuasa Allah untuk bisa melakukan hal-hal itu. Ya, saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan yang memang kalau ditarik itu bisa jadi panjang, bahkan bisa membuat orang jadi kemudian pada akhirnya jadi meragukan Allah. Karena begini, pemahaman teologis tentang kuasa Allah itu kan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi karena kuasa Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kejahatan? Bagaimana dengan korupsi? Ya, jadi itu para koruptor yang korupsi ratusan triliun itu, mereka melakukannya, kan kalau Allah tidak berkenan, Tuhan bisa membatalkan dong ya. Bisa tahu-tahu kena stroke lah, tahu-tahu ketahuan, atau gimana gitu. Jadi ini kan sebuah pertanyaan yang sangat filosofis dan eksistensial. Kalau segala sesuatu terjadi karena kuasa Allah, mengapa ada hal-hal yang jahat yang terjadi? Nah, tetapi dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan para imam kepala dan ahli Taurat ini kan Tuhan Yesus membalikan lagi. Ya kalau gitu saya balikin.
Kamu bertanya, dari mana kuasaku bisa melakukan ini semua? Jawab dulu pertanyaanku. Dari mana kuasa Yohanes? Dari Allah kah? Atau dari manusia? Nah, lalu mereka menjadi tidak bisa jawab. Saudara-saudara, tapi uniknya mereka tidak bisa menjawab bukan karena pemikiran filosofis yang panjang dan mendalam, tapi semata-mata karena mereka secara politis, secara kepentingan takut salah. Kalau jawab dari Allah, loh kenapa kalau gitu kamu nggak percaya sama Yohanes? Kenapa nggak jadi muridnya? Kalau bilang dari manusia, ntar takut ditimpukin batu, karena Yohanes ini banyak pengikutnya. Jadi alih-alih berpikir secara filosofis, mereka malah berpikir secara kepentingan politis. Jadi ini sesuatu yang seharusnya pertanyaan yang ahli Taurat dan imam kepala ini malah menjadi pertanyaan yang ibaratnya tuh kalau pesawat tuh mau terbang belum apa-apa tuh udah nyungsep gitu ya. Karena diberati dengan kepentingan-kepentingan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita memahami kuasa Allah? Apakah kita memahami kuasa Allah itu sebagai sesuatu yang sifatnya eksistensial? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita karena Allah berkuasa, atau kita seperti para ahli Taurat ini dan imam kepala ini yang kemudian nggak akan bisa terbang karena diberati dengan kepentingan-kepentingan, mungkin bukan kepentingan politis, tetapi kepentingan ego kita. Karena kalau kita bertanya lagi, kalau kita menggali gitu ya, kenapa sih ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus yang melakukan hal-hal yang luar biasa, mereka malah mau menjebak. Ya, ada orang yang melakukan hal yang baik, kok malah mau dijebak. Ya mungkin kalau kita nih, misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita melihat ada pejabat, entah menteri, entah gubernur, yang saat ini melakukan hal-hal yang baik, membersihkan penyimpangan-penyimpangan, menghemat anggaran, menarik kembali uang yang hilang gitu ya. Saudara-saudara, lalu kemudian sikap kita nih ya gitu ya, tunggu aja, ntar juga kelihatan belangnya. Kita coba aja tawarin gitu ya, bisa jatuh apa enggak. Itu kira-kira kenapa tuh? Mungkin kalau kita rakyat mungkin karena trauma ya. Kita trauma, wah nggak ada lah pejabat yang baik ya. Kemarin ada pejabat yang begitu membawa harapan, ternyata kok jadinya begitu. Mungkin seperti itu. Ya, kok ada orang yang melakukan hal yang baik, membawa pengharapan, semangat, kok malah kita menunggu kapan dia jatuh atau menunjukkan aslinya, belangnya. Nah, saudara-saudara, jadi kenapa? Tapi orang-orang ahli Taurat ini apakah mereka punya trauma sehingga mereka mau menjebak Tuhan Yesus? Rasanya mungkin bukan itu, tapi kalau mereka lebih karena takut kehilangan kuasanya. Mereka mengajar, orang mungkin ketika mereka mengajar, orang terkantuk-kantuk. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar, orang sampai berebut untuk datang. Jadi ketika mereka mau menjebak Tuhan Yesus, mereka mau menunjukkan, nih lihat nih, orang yang kalian puja-puja, ternyata penuh dengan kelemahan. Jadi walaupun kami juga penuh dengan kekurangan, tapi kami masih lebih baik daripada mereka. Nah saudara-saudara, jangan-jangan kita pun juga seringkali meragukan, mempertanyakan, bahkan menolak kuasa Allah dalam hidup kita, karena juga ingin punya kendali, ya. Jadi kalau para ahli Taurat, para imam besar ini, para imam ini takut kalah kuasa, takut kehilangan pengaruh dan otoritasnya dalam hal keagamaan karena ada Tuhan Yesus yang begitu populer dan penuh kuasa. Mungkin kita meragukan kuasa Allah karena kita takut atau kita punya kebutuhan akan kontrol dalam hidup kita. Maka kita meragukan kuasa Allah itu bukan dengan persoalan filosofi seperti ini. Tapi mungkin dengan mengatakan, ya Tuhan, saya percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup saya. Tapi Tuhan, saya juga pengen punya jaminan. Ya, saya percaya bahwa saya tidak akan kelaparan, tapi saya juga pengen punya tabungan yang banyak nolnya gitu ya. Saya pengen punya sesuatu yang pasti, yang bisa dipegang. Saya percaya Tuhan akan menyediakan, tapi saya juga pengen punya sesuatu yang ada dalam kendali saya, kuasa saya. Saudara-saudara, mungkin kita seringkali mempertanyakan kuasa Allah dengan sikap seperti itu. Memang tidak sama dengan para imam, tetapi sama-sama motivasinya kita yang pengen punya kuasa. Ya.
Ya saudara-saudara, ada juga orang yang mungkin pengen seperti itu atau meragukan kuasa Tuhan, nggak mau berharap lah. Udah nggak usah berharap bahwa nanti ada keajaiban dan sebagainya. Mungkin karena kecewa. Saya udah berdoa bertahun-tahun, tapi kok nggak dijawab juga apa yang saya minta, apa yang saya doakan. Udahlah, nggak usah mikirin kuasa Tuhan lah, udahlah. Jalan aja hidup itu, dikerjain aja. Semua bergantung pada kerja keras kita, bukan karena kuasa pemeliharaan Tuhan. Ya kalau nggak kerja nggak makan lah. Ya kalau nggak usaha ya nggak bakal bisa. Jadi kita nggak lagi melihat bahwa kalau kita berhasil karena kuasa Tuhan. Kalau hidup kita baik karena Tuhan yang memelihara. Ya tapi karena itu saya yang kerja. Saya yang cari duit. Saya yang pintar. Karena apa? Kita menolak kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita karena mungkin kita merasa kecewa dalam doa-doa kita yang tidak didengar. Tapi saudara-saudara, kembali ke hal yang filosofis, ketika orang-orang ini di challenge, ditanya balik sama Tuhan dan mereka menjawab, kami tidak tahu. Sebetulnya di sini menunjukkan satu hal. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menilai kuasa Allah. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya otoritas, kita tidak punya kapasitas, kemampuan untuk mengatakan bahwa Allah tidak berkuasa dalam hal ini. Termasuk juga dalam hal-hal yang rumit. Dalam hal yang tadi saya katakan di awal. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan, kecurangan? Kenapa Tuhan? Kan kalau Tuhan tidak berkenan, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa Tuhan membiarkan hal itu? Kembali lagi, pada akhirnya kita sebagai manusia tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk bisa memahami kuasa Allah yang bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah percaya bahwa Allah tidak tinggal diam. Ya, bahwa kuasa Allah bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan waktunya kita, dan juga kadang-kadang memang ada saatnya seakan-akan Allah tidak berkuasa, tapi sebetulnya Allah sedang membiarkan hal itu terjadi untuk sebuah kebaikan yang jauh lebih besar. Walaupun saat ini kita belum bisa memahami. Dan juga saudara-saudara, dari percakapan ini kita juga belajar bahwa kuasa Allah bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh manusia. Karena orang-orang yang dalam hal ini Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus yang sebagai manusia yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kuasanya yang besar, ya kan, Allah bekerja dalam setiap manusia, tapi terutama pada dua pribadi ini kuasa Allah sangat nyata. Di mata para imam ini mereka bukan siapa-siapa. Yohanes Pembaptis memang anaknya Zakaria, anak imam, tapi dia nyeleneh. Dia tidak masuk ke jalur imam yang formal, dia malah menjadi sosok nyentrik ya, yang hidup di padang gurun dan pokoknya anti mainstream. Tukang kritik pula gitu kan. Dan Tuhan Yesus Kristus ini apalagi? Kalau Yohanes Pembaptis saja yang anak imam itu dianggap apa ini ya, ngaco gitu kan. Yesus Kristus ini anak tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Siapa dia? Tapi di sini kita lihat bahwa kuasa Allah tidak bisa ditentukan oleh standar manusia. Allah bisa bekerja, menyatakan kuasanya melalui siapa saja. Melalui cara apa saja. Kita tahu bagaimana Nabi Elia dipelihara dengan burung gagak yang membawakan makanan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Allah bukanlah sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Bolehlah kita merenungkan, berdiskusi, bertanya jawab. Tetapi bukan untuk diperdebatkan dengan logika dan bukti-bukti. Tetapi justru sebetulnya sesuatu yang perlu kita alami, kita kagumi, bahkan kita rayakan. Sama seperti kalau ada mujizat ya, ada sulap. Ya kita kadang-kadang pengen tahu ya itu gimana ya kok bisa gitu ya. Tetapi justru kan yang menarik itu kadang-kadang kalau kita menikmati aja pertunjukan sulap itu, nggak usah harus tahu rahasia dapurnya gitu ya. Dan bahkan kalaupun udah tahu rahasia dapurnya, saya tetap kagum sih sama pesulap itu karena cepet ya tangannya ya. Walaupun udah tahu tuh di balik layarnya gimana, tapi tetap aja lah hebat gitu.
Nah, saudara-saudara, apalagi kalau kita bicara soal kuasa Allah, kalau kita berusaha kenapa begini, kenapa begitu, berusaha memahami sampai kita puas, ya tidak akan bisa. Karena apa? Karena kita nggak punya kapasitas untuk mengalami kepuasan logika tentang kuasa Allah. Tetapi kalau kita mengalami dan melihat, ya kan, dengan kata misalnya orang selalu mengatakan gusti ora sare gitu ya. Bagaimana, waktu itu aku memang merasa ya tidak paham kenapa Tuhan membiarkan, tapi ternyata Tuhan nggak tidur loh. Tuhan melihat dan Tuhan bisa membalikan keadaan. Kita alami saja, kita syukuri tanpa kemudian kita nyukurin orang lain ya, nggak perlu juga. Tetapi bagaimana kita melihat, jangan main-main loh dalam hidup ini ya. Allah itu melihat, Allah itu berkuasa. Jadi hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kuasa Allah bekerja, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk menghalanginya. Bahkan ketika Tuhan Yesus berusaha dibungkam ya, dimatikan oleh para pemuka agama Yahudi. Apakah kuasa Allah berhenti bekerja? Justru enggak. Justru dengan kematiannya kuasa Allah berpuncak di situ kan. Itulah, genaplah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia memang harus mati di kayu salib. Manusia berpikir sedang mematikan. Tuhan Yesus menghentikan apapun kuasa yang mengalir melalui dia. Tapi justru di situ terjadi penggenapan kuasa Allah, rencana Allah. Demikian juga kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Entah ada orang yang karena kekhawatiran, karena hatinya yang jahat berusaha menghalangi itu tidak akan bisa terbendung. Sama seperti kalau banjir udah mau masuk gitu ya, kita mau pakein karung goni, mau pakein apa, banjir akan masuk. Entah melalui ini kok contoh kuasa Allah sama banjir ya, jadi kurang bagus gitu ya. Tetapi ini gambaran bahwa tidak bisa dihadang, tidak bisa dihentikan. Maka yang lebih baik lagi, yang lebih penting lagi saudara-saudara, pertanyaannya, kita ini hidup dengan kuasa Allah atau kuasa manusia? Kita hidup dengan berserah pada pemeliharaan rencana Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Yang sebetulnya juga omong kosong ya. Nggak mungkin kita sepenuhnya hidup itu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita nafas itu sendiri kan, kalau Tuhan bilang berhenti ya berhenti gitu ya. Tapi ini kan masalah persepsi kita. Maka marilah kita punya persepsi bahwa kuasa Allah itu bekerja, dan alangkah baiknya jika kita menjadi saluran kuasa Allah yang sepenuh-penuhnya, bukannya menjadi orang yang menghalang-halangi kuasa Allah bekerja dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur karena kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nafas kami, dalam keseharian kami, dalam pemeliharaan hidup kami, dan bahkan dalam hal-hal yang di luar pikiran kami, hal-hal yang ajaib, yang tidak kami sangka-sangka. Kemurahan, penyertaan, kelepasan yang Tuhan berikan, sungguh nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Kalau ada saatnya kami meragukan kuasa itu Tuhan, maka kiranya pulihkanlah hati kami. Hati kami yang mungkin penuh dengan kekecewaan. Hati kami yang mungkin penuh dengan ketakutan dan ingin pegang kendali atas kehidupan. Pulihkanlah kami dari ketakutan, dari trauma kami, sehingga kami boleh dengan sukacita, dengan rasa kagum mengalami kuasa Allah, baik dalam hal-hal yang sederhana maupun dalam hal-hal yang luar biasa. Biarlah kami boleh melihat cinta kasih Allah dalam setiap peristiwa dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, dalam hidup kami, jauhkanlah kami dari penyakit hati yang ingin menghalang-halangi kuasa Allah bekerja. Jauhkan kami dari iri hati yang membuat kami tidak suka melihat orang diberkati. Tetapi biarlah kiranya justru kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kuasa Allah mengalir nyata melalui hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk orang-orang yang memberikan hidupnya untuk menghadirkan kuasa Allah dalam perubahan-perubahan di tengah dunia. Mereka yang mengajar di tempat-tempat yang jauh, menjadi pendidik. Mereka yang menjadi hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang terpencil. Mereka yang menjadi tenaga medis di tempat-tempat yang terpencil. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa-Mu boleh nyata di dalam hidup mereka dan juga melalui hidup mereka. Dan biarlah setiap kami Tuhan Kau lengkapi untuk menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kami berada.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Free audio post production by alphonic.com.